Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19 dengan judul perikop binasa karena murtad. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang yang dalam hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhatiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, di sini Rasul Paulus memberikan peringatan kepada orang percaya bahwa mereka tidak boleh mengeraskan hati terhadap teguran-teguran yang diberikan Allah. Nah, Paulus memperingatkan mereka dengan menggunakan kehidupan bangsa Israel atau nenek moyang mereka ketika berada di padang gurun sebagai contoh. Nah, cara Paulus mengutip contoh dari Perjanjian Lama ini menunjukkan bahwa nasihat ini ditujukan kepada para pembaca Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, hal ini bertujuan supaya mereka jangan melakukan hal yang sama. Allah yang penuh kasih telah merancangkan berkat bagi bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian dan menikmati semua berkat-berkat yang sudah disediakan. Tapi dalam perjalanan di padang gurun mereka seringkali menolak didikan Allah, bahkan memberontak. Apa yang mereka lakukan ini menunjukkan kebebalan hati mereka. Karena walaupun mereka sudah melihat dan mengalami kuasa Allah, tapi mereka tetap menolak untuk percaya kepada Allah. Sikap inilah yang membuat Allah murka kepada mereka dan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Melalui kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel ini, Rasul Paulus berharap supaya orang percaya tetap selalu waspada terhadap hidupnya. Apa yang dialami bangsa Israel di padang gurun dapat menjadi peringatan supaya mereka tidak mengeraskan hati terhadap pimpinan Allah. Seseorang dapat mengeraskan hati karena dia terbiasa menolak kebenaran firman yang dinyatakan. Orang yang menolak kebenaran firman tidak akan memahami apa kehendak Allah dalam hidupnya. Jika orang percaya terbiasa untuk mengabaikan didikan dan nasihat Tuhan, maka ia akan dikendalikan oleh kekerasan hatinya. Semakin lama, dia tidak lagi dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan inilah yang menyebabkan kemurtatan. Saudara-saudara yang terkasih, perikop ini menjadi peringatan keras bagi kita sebagai orang percaya. Terkadang semakin bertambahnya usia, kita merasa telah memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan. Seringkali kita juga merasa tidak perlu lagi mendengarkan didikan atau menganggap enteng nasihat dari firman Tuhan. Tapi kenyataannya, tidak peduli berapapun usia seseorang, ia dapat dengan mudah jatuh dalam dosa.
Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita menyadari bahwa hidup kita perlu terus diperbaharui dan diubahkan oleh Allah. Mari kita membuka diri untuk menerima nasihat dan juga didikan dari Allah. Jika memang ada hal-hal yang masih harus kita perbaiki, mari kita taat terhadap tuntunan Roh Kudus. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari renungkan, apakah saudara pernah mengabaikan nasihat dan didikan Allah? Jika pernah, maka mari datang kepada Allah dan meminta ampun di hadapannya. Mari meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Roh Kudus, supaya saudara dapat terus membuka diri untuk menerima nasihat dan didikan dari Allah, baik itu melalui firman Tuhan, khotbah, atau orang-orang di sekitar saudara. Demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya kami harus terus mewaspadai kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni jika selama ini kami sering mengabaikan teguran-teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kepekaan, sehingga kami bisa membuka diri kami untuk menerima teguran-teguran yang Tuhan berikan lewat segala hal dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini akan selalu kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.